saya akan memetik 2 ayat dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Karena saya akan berbicara mengenai soal meterai Allah dan siksaan dunia. Katakan meterai Allah dan siksaan dunia. Saudara, semakin kita ke depan, semakin ini relevan banget. Semakin ini cocok banget. Ya, meterai Allah menyelamatkan. Siksaan dunia, siksaan Allah kepada dunia menghancurkan dan membinasakan, bukan untuk sekedar mati dikubur, ya saudara, tetapi membinasakan berarti selama-lamanya masuk dalam lautan api dan belerang yang tak terpadamkan, yaitu neraka yang baru. Neraka yang sekarang akan dihancurkan oleh Tuhan, dibikinkan neraka yang baru. Wow, kayak apa ini? Kita tidak bisa mengetahui dan belum tertulis di dalam sini. Neraka yang baru seperti apa? Yaitu di mana lautan api dan kertak giginya dan tangisan air matanya tiada henti. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Latar belakang daripada slide ini adalah montase dari 2 gambar tsunami yang hebat. Tapi ini bukan keadaan sesungguhnya ya. Saya memberitahu ini adalah montase, ini adalah kreasi digabungkan antara satu pelabuhan, ya, satu daerah penduduk di tepi pantai dengan gelombang tsunami yang dahsyat. Mungkin ini sudah pernah terjadi ya pada abad 14 atau 15 di Indonesia ketika anak Gunung Krakatau lahir. Ya, ketika dia lahir dari induknya, maka itu dahsyat sekali, ledakannya luar biasa. Ya, para sejarawan, para geolog seluruh dunia pada abad 15 mencatat dunia itu 3 bulan gelap gulita karena lahirnya anak Gunung Krakatau. Saudara, mungkin semacam ini tsunami-nya mungkin bisa saja terjadi. Ya saudara, hebat sekali. Ya. Nah, saudara, setelah sekian abad belum terjadi sesuatu gonjang-ganjing yang sedahsyat lahirnya anak Gunung Krakatau di dunia ini. Padahal sebelum Tuhan datang sudah dikatakan, sudah dinubuatkan bahwa keadaan dunia akan menjadi sangat luar biasa mengerikan. Ya saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ini kalau kita masih cukup sehat, atau setidaknya saudara kurang sehat, tapi saudara masih selamat dan hidup di rumah. Perhatikan, balas cinta Tuhan. Saudara, orang banyak mengatakan aku mati wae ketika ada masalah, ada pencobaan. Coba sekarang, kalau dia mati, tidak ada yang boleh ngelayat. Sekarang orang sudah tidak gampang aku mati aja. Saudara, karena mereka tahu mati itu angel. Sengsaranya hebat. Saudara, kiranya COVID-19 ini mencelikkan mata semua orang yang tidak care dengan nyawanya, yang tidak peduli dengan hidupnya, supaya mulai peduli dan menyayangi jiwanya. Ya, para kekasih, itu sebab tema kita meterai Allah dan siksaan dunia ini tidak bisa dipisahkan. Ini hanya terpisah bagi mereka yang tidak ada juru selamat dalam hidupnya. Mereka yang mempunyai juru selamat, mereka akan ada di dalam meterai Kristus. Katakan meterai Kristus. Menyelamatkan ketika masih di dunia sampai masuk ke sorga. Yerusalem baru. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, silahkan dibuka dari Alkitab saudara di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Baiklah, untuk jelasnya ayat 1-3. 1, 2. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring,
kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin. Di mana saudara meterainya? Pada dahi. Ya, saudara. Di dalam pasal 13 ayat yang ke-16, di situ disebutkan meterai daripada antikristus. Tetapi sebelum pasal 13, pada pasal 7, Tuhan berikutnya, pada pasal berikutnya, Tuhan mulai memberi meterai lebih dahulu. Jadi saudara mesti tahu, tidak mungkin antikristus memberi meterai kepada mereka yang sudah dimeterai lebih dahulu oleh Kristus. Ya apa tidak? Tidak mungkin kan? Ya, saudara mesti tahu akan hal itu. Itu sebab para kekasih semua katakan, yang terutama saya harus dimeterai oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu terutama. Sudah gak ada lagi yang lain. Jadi kalau saudara sudah dimeterai, engkau tidak masalah. Karena engkau ada di dalam meterai Kristus. Yang suka, bahagia, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, ayat yang kita baca tadi, ya saudara, ini merupakan satu hal yang luar biasa yang kita harus pahami. Ya. Ayat yang kedua, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Mana? Tunjukkan tempat matahari terbit sebelah mana? Timur. Ya. Jadi timur disebutkan sebagai tempat matahari terbit. Oke. Nah, dan kemudian ia membawa meterai Allah yang hidup. Saudara, meterai Allah yang hidup. Saudara, kalau saudara dan saya mengalami, ya saudara yang saat ini terbaring di rumah karena self-isolating, dan di rumah sakit karena COVID-19 atau karena penyakit yang lain, apapun keadaan saudara saat ini, saudara mesti tahu, ditawarkan di sini meterai Allah yang hidup. Gak usah kecil hati. Tidak usah kecil hati. Ya. Beberapa hari yang lalu ada satu pasien COVID-19 yang dalam keadaan yang parah, saudara. Tetapi saya membimbingnya melalui WhatsApp karena dia masih bisa berkomunikasi dengan WhatsApp, saudara. Dan saya membimbingnya, saudara, dan itu luar biasa. Dia terkatung-katung di lorong di luar kamar beberapa hari karena tidak ada tempat. Kemudian masuk di IGD, dan kemudian ketika sudah 2 hari di dalam, 3 hari di dalam kamar isolasi, ada 2 bed, cuma isi 1, cuma dia saja. Itu kemurahan Tuhan luar biasa banget. Dia bisa masuk di dalam situ. Saudara, dan tahukah saudara, hanya 2,5 hari saja dia di sana. Dia keluar sudah pulang, senang sekali. Senang apa susah? Ya, senang. Saudara. Jadi apa sebab? Karena bagi Tuhan nomor 1 anak Tuhan ini adalah harus dimeterai. Kalau dia dimeterai dan dia tidak bisa menerima obat atau vaksin, atau dia tidak punya uang untuk membeli vitamin ataupun segala preparat ataupun semua zat untuk membooster imunitasnya, tidak masalah. Katakan tidak masalah. Yang terpenting ada meterai darah Yesus. Allah yang hidup memeterai dahi saya. Ayo. Meterai Allah yang hidup memeterai dahi saya. Sekarang ini dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami pegang perjanjian-Mu ini. Dan kami tahu ketika kami percaya Engkau memeteraikan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Dan Dia berseru dengan suara nyaring, memerintah kepada 4 malaikat yang memegang 4 mata angin, barat, selatan, timur, utara,
Untuk keempat-empatnya, dia perintah dengan perintah militer yang tegas dan keras. Jangan diganggu. Sampai aku memberikan meterai kepada anak-anak Tuhan. Saudara, siapa 4 malaikat yang memegang 4 mata angin ini? Itu adalah 4 malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyiksa bumi. Nah, demikianlah yang terjadi. Dan dia mengatakan, jangan dirusak bumi dan laut dan pohon-pohonan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara yang kekasih, sampai di sini pembacaan kita dan saya ingin menguraikan apa maksud daripada firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih, fenomena akhir zaman ini Tuhan Yesus sudah khotbahkan. Di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 8, mohon dibuka. Saudara, tidak usah dibaca, tetapi inilah tanda-tandanya ya. Ayat 3, katakanlah kepada kami, kapan itu terjadi? Bahwa tanda kesudahan dunia. Ya, ayat 4, ini pertama tandanya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, tanda pertama dari kiamat adalah penyesatan. Jadi bukan musibah, tapi penyesatan lebih dahulu. Dan ini memang sudah terbukti. Sudah sekian puluh tahun penyesatan selalu ada. Saudara, sehingga pengajaran-pengajaran sesat selalu muncul. Kemudian, ya, tandanya apa? Ayat 5, mereka memakai namaku. Nama siapa? Yesus. Dan mereka memakai namaku menyesatkan banyak orang. Terus akan muncul Kristus palsu. Para kekasih, hebat ya. Bukan cuma nabi palsu, tapi Kristus dipalsu. Nah, ini sudah tanda bahwa dunia akan segera kiamat. Ya. Tanda yang kedua, ayat 6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Tetapi kamu jangan gelisah, itu memang harus terjadi. Tetapi kalau sampai terjadi perang dunia, itu belum kiamat. Perhatikan loh saudara. Jadi kalau ada orang bilang perang dunia ketiga nanti, dunia kiamat, salah dia. Karena kiamat tidak disudahi, dunia tidak disudahi dengan perang dunia ketiga, tidak. Masih ada rentetan yang lain. Apabila kamu mendengar suara perang dan deru perang dan berita-berita perang, kamu harus mantap. Tetapi itu bukan keakhiran. Jadi dunia tidak akan dihancurkan oleh perang dunia ketiga atau keempat atau kelima. Tidak. Ya, ada nanti yang lain. Ayat 7, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tanda yang lain, ketiga, akan ada kelaparan. Wow. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan dan gempa bumi, saudara. Ini adalah satu mata uang dua sisi. Saudara, kenapa ya? Ketika gempa bumi terjadi, saudara, maka orang sudah tidak lagi mau memperhatikan berapa uang dia dibrankas di lemari besinya dia, atau di lubang bawah tanah di mana dia menyembunyikan, atau kalau tidak terlalu banyak di bawah kasurnya dia. Oh, dia cuma lari begitu aja keluar. Saudara, betul apa tidak? Ya, para kekasih, di sini kita melihat bahwa gempa ini membuat orang itu lupa daratan. Gempa adalah sangat menakutkan. Sehingga orang tidak lagi memperhatikan soal makan. Sehingga gempa dan kelaparan, ya sudah pasti ada rantai ikatan mata rantai berikutnya, yaitu sakit, penyakit, pestilensi dan wabah yang menyusul setelah orang kelaparan. Ya, saudara, itu pasti ada. Jadi gempa dan kelaparan ini adalah satu rangkaian yang panjang dan mengerikan. Bayangin, di seluruh dunia akan mengalami gempa.
Saudara, mau lari kemana? Saudara, sehingga di seluruh dunia orang tidak bisa makan. Siapa yang mau masak di dapur umum? Semua pada takut. Kalau lagi masak gempa, bisa kena air panasnya atau minyaknya atau lain sebagainya, apinya. Orang sudah tidak memikirkan tentang makan lagi. Cuma mau menyelamatkan nyawanya. Karena gempa. Itu sebab gempa dan kelaparan ini adalah satu mata uang dua sisi. Saudara, sama-sama menderitanya. Ya, Tuhan itu sangat bijaksana. Kemudian ayat yang ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan titik-titik. Tuh lihat, itu baru permulaan, sudah gempa di seluruh dunia, kelaparan di seluruh dunia. Saudara yang kekasih, ya. Nah, ini ayat 9 mulai. Pekerjaan antikristus. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, dibenci karena namaku. Banyak orang murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Nabi palsu muncul, menyesatkan banyak orang. Tetapi ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, teruskan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, jangan anggap enteng loh kalau kasih menjadi dingin. Jangan anggap enteng. Inilah keakhiran daripada peradaban dunia. Saudara, jadi saudara dan saya harus tahu. Nah, barulah terjadi awal penderitaan. Setelah sekian banyak yang kita baca tadi, baru awal penderitaan. Saudara, kalau saudara dan saya tidak dekat sama Tuhan, maka tidak ada jalan keluar. Kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, saya yakin sebelum segala penderitaan, Dia sudah mengangkat saudara dan saya. Itu sebab apa yang disebutkan dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 ini pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Sebaiknya, seharusnya saya sudah harus dimeterai. Karena semua malapetaka yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Jadi saudara jangan bilang, wah nggak akan terjadi. Saudara, pasti terjadi. Jadi sebaiknya sebelum semuanya terjadi, dimeterai lebih dahulu. Ya, itu penting sekali. Para kekasih, itu sebab tadi kita sudah baca ayatnya Wahyu pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 3. Orang yang dimeterai, dia mempunyai perfect protection. Dia mempunyai proteksi yang sempurna. Katakan proteksi yang sempurna hanya diberikan oleh darah Yesus. Hebat sekali darah Yesus. Makanya tidak heran disebutkan dalam Rasul Petrus menuliskan, getih kang akeh ajine. Kalau saudara dimeterai oleh darah yang penuh dengan kesaktian ini, wow, gak ada satupun penyiksaan, penderitaan, dan segala ontran-ontran dalam dunia ini yang bisa menyiksa hidup saudara. Engkau diamankan sangat sempurna. Sebab saudara mesti tahu, engkau membutuhkan meterai dari Tuhan. Supaya apa? Supaya darah Yesus itu selalu mengalir dalam hidupmu dan memberikan kepada engkau keselamatan yang sempurna. Para kekasih, dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5 mohon dibuka. Wahyu pasal yang ke-9 ayat 4 dan ayat yang ke-5. 1, 2. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya.
Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk untuk menyiksa mereka. Berapa lama? 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat uang. Apabila ia menyengat manusia. Siksaan kalajengking itu saya membaca paling lama, kalajengking yang paling sedikit racunnya, dia membuat siksaan 11 hari. Ketika seorang digigit kalajengking, disengat oleh kalajengking, 11 hari. Kalau kalajengking itu betul-betul dari spesies yang sangat beracun, 3 jam, bahkan 1 jam orang mati. Tapi kalajengking ini yang disebutkan, siksaan seperti sengat kalajengking ini 5 bulan. 5 bulan, lama apa tidak? 5 bulan, lama. Itu siksaan seperti dia mengalami semua gejala dan semua abses daripada sengat kalajengking. Itu selama 5 bulan, saudara. Kita tidak bisa memikirkannya, saudara. Jangan dipikirkan dah. Katakan sama Tuhan, Tuhan lepaskan hamba dari masa tersebut. Selamatkan hamba lebih dahulu. Amin. Lebih baik. Lebih baik. Itu sebab Anda dan saya, kita mempunyai sekarang ini jalan kelepasan. Katakan, masih ada waktu untuk dilepaskan. Saya harus pintar dan bijak dan rendah hati. Orang sombong, dia akan tersiksa. Orang rendah hati, selamat. Lepas dari siksaan. Coba, hebatnya orang rendah hati itu luar biasa. Orang rendah hati itu bisa menerima firman. Dan dia paham. Gembalanya sudah memberitahu. Aku harus. Ini orang rendah hati. Tidak congkak dia. Tidak arogan. Saudara. Tapi kalau orang arogan, dia tidak mau. Semua pendeta omongannya kayak begitu. Ya, saudara, itu arogan. Dia menolak kebenaran dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saya berharap semua pendengar saya untuk bisa sekarang ini membuat satu keputusan. Tuhan, lepaskan hamba dari sengat kalajengking 5 bulan. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu kalajengking apa ini. Saya sudah bilang, kalajengking yang sangat mematikan itu 1-3 jam sejak dia menggigit, menyengat orang mati. Saudara, ini 5 bulan di dalam sengatan kalajengking. Jadi saudara mesti tahu, orang tidak dimeterai oleh Tuhan, itu orang memang sudah nasibnya menderita, tersiksa. Itu sebab di mana engkau ada, para orang tua masih punya anak, harus dikasih tahu anaknya untuk bertobat. Amin. Penting sekali. Kalau saudara orang tua. Kalau saudara anak dan engkau melihat, engkau tahu orang tuamu tidak bertobat, engkau wajib memberitahu. Wajib. Jangan bilang, aku cuma anak kok. Ya. Perkara orang tuamu atau ommu atau budemu atau paklekmu itu tidak mau menganggap engkau punya perkataan no problem. Tapi engkau sudah memberitahu. Itu sebab penting sekali. Kita sekarang mulai datang dan berkata, Tuhan, jadikan hamba domba yang baik. Domba yang baik akan selalu mengalami pemeliharaan dari gembala yang dahsyat. Benar loh saudara. Saya ini gembala. Tapi di mata Tuhan saya ini domba. Dan saya mengalami pemeliharaan dia yang dahsyat dan luar biasa. Untungnya besar sekali menjadi domba yang baik. Itu sebab kalau seorang anak Tuhan di dalam gereja, keanggotaan gereja, sebagai jemaat Anda di gereja manapun, dan Anda tidak menjadi domba yang baik, Anda harus bertobat. Itu sebab anak-anak Tuhan
yang belum merasa ada meterai harus segera menjadi domba yang baik. Amin. Itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Gimana? Masih mau malas-malas aja? Saya sudah jelaskan tadi. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa siksaan ini belum selesai. Kenapa saya perlu? Saya tidak tahu. Tuhan yang suruh saya. Ya, memangnya senang cerita kayak begini. Ya, ini lebih dari horor. Inilah bencana terngeri. Yaitu kalau kita masuk neraka. Itu bencana terngeri. Yang tak bisa diulangi dan diperbaiki. Saudara, itu tidak bisa. Sudah di dunia disiksa sekian lama. Mending kalau masuk surga. Masuk neraka lagi. Itu sebab saudara, gambar ini, lukisan ini kiranya menyadarkan kita. Ya, pasti ada inferno. Inferno ini dalam bahasa Inggris berarti kobaran api kebakaran besar. Itu namanya inferno. Saudara, ya. Inilah bencana terngeri. Pasti ada inferno. Kau dimeterai enggak? Kalau kau dimeterai, kita dimeterai, kita lepas dari inferno. Para kekasih, ini rekayasa pelukis yang disiksa kekal oleh inferno neraka. Ya saudara, luar biasa. Ya, escape lah, larikan dirimu, lepaskan dirimu. Saudara, saya tutup khotbah saya malam ini dengan lepaskan diri. Seringkali kita menganggap, ya besoklah, besok. Mungkin kalau saya sudah tidak repot cari uang, kalau saya sudah selesai kuliah saya, kalau saya sudah bisa berhasil memikat si cewek ini atau cowok itu menjadi suami atau istriku, aku akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekarang aku sedang berjuang ini. Saudara, tidak boleh demikian. Larikan dirimu secepatnya. Ini bukan tragedi. Tragedi masih bisa diperbaiki, saudara. Ini adalah finishing daripada semua kejadian riwayat hidup saya dan Anda. Inferno kekal. Itu sebab anak-anak Tuhan, biarlah kita diberikan satu ketaatan kepada Tuhan. Dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita mau lebih hari, lebih melayani, mengasihi Dia, berkorban dan setia sampai A. setengah mati, B. mati sampai mati setia sama Tuhan. Ya, mau beri tepuk tangan bagi dia. Matius 13 ayat 41 sampai 43. Siapa yang masuk di inferno kekal ini? Jangan lupa, kategori pertama, kelompok pertama adalah para penyesat dan penjahat. Itu yang akan masuk di sini. Kelompok kedua, yang orang Kristen yang namanya tidak terdaftar di kitab kehidupan anak domba Allah. Semua katakan, bila saya dimeterai, tangan saudara, bila saya dimeterai pada dahi saya, maka saya dilepaskan dari inferno yang kekal oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih siapa percaya. Terima kasih Bapa, biar kami boleh menjadi jelas tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.